Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq. Saya Hermanto. Di sini saya sedang berada di kandang gebas farm di daerah Karanglewas. Tepatnya di mana? Tepatnya di Desa Pasir Wetan. Pasir Wetan. Di sini kita akan menanya-nanya tentang manajemen domba dan kambing. Oke, yang pertama kita ada tentang manajemen pemilihan bibit ya. Untuk pembibitan di kandang gebas ini, bibitnya itu didapatkan dengan cara beli. Kemudian harga bibit itu menggunakan bobot per kilo. Kemudian untuk asal bibit sendiri, pemilihan kriterianya itu untuk yang jantan itu tesis simetris, perawakan dan tubuhnya itu kokoh gitu. Untuk yang pemilihan betina itu putih simetris dan intervensinya tinggi. Tada. Yuk. Dan untuk manajemen perkandangan di sini kandangnya itu menggunakan model panggung gitu dengan model atap judul. Dan bahan-bahan yang digunakan di kandang gebas ini yang pertama ada kayu, genteng, kemudian baja ringan gitu. Untuk luas kandang di kandang ini itu sekitar 12 meter gitu dengan model kandang head to head gitu. Lu. Ya, untuk tata pelaksanaan pemeliharaan ini tidak digembalakan, namun cukup di kandang saja. Dikandangkan, terus untuk cara pemotongan kuku itu menggunakan gunting ranting, frekuensinya 6 bulan sekali atau pada saat kuku domba atau kambing ini sedang panjang-panjangnya. Lalu untuk perawatan induk yang bunting itu dipisah, perawatan saat beranak juga dipisah. Cara perawatan spray yang baru lahir itu dibersihkan, atau jika induk tidak mau memberikan susu dengan cara manual atau otomatis jika induk ingin memberikan susunya. Untuk umur cempe yang di sapi itu 2 bulan. Untuk bentuk recording sendiri tidak ada, dan cara identifikasi ternak dengan cara melihat saja gitu. Satu. Ya, masuk ke manajemen perkawinan. Manajemen perkawinan ini untuk pemancaknya sendiri 12 bulan atau lebih, atau 1 tahun lebih, milik sendiri. Untuk kawin pertama ini, untuk betinanya itu 6-8 bulan, untuk jantan 1 tahun. Lalu untuk lama bunting ini 5 bulan, untuk setelah perkawinan berikutnya itu selama 2 bulan. Untuk lambing atau feeding interval ini selama 7 bulan. Tanda-tanda domba ini oleh peternak dilihat dari 3A, BC, abang, aboh, anget, bengak blongo, celengak congo gitu, belah blong gitu. Terus cara pemeriksaan kebuntingan dilihat dari perut, terus juga dari ambingnya, cara visualisasi ya. Lalu dilakukannya itu setelah dikawinkan. Lalu tandanya itu memisahkan diri. Jadi si induk itu memisahkan diri, terus berlendir, terus putihnya membesar itu. Cara peternak membantu persalinan itu ditarik. Litter size itu rata-rata 2 ekor. Cempe hidup 50% dan cempe mati 50%. Saat di sapi itu cempe hidupnya itu 70% dibanding 30%. Seks rasionya 50-50 baik jantan maupun betina. Lalu untuk umur cempe di sapi 2 bulan, cara penyapihannya dengan cara alami. Cara mengatasi induk yang kesulitan beternak itu dengan cara ditarik. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemberian pakan ya. Untuk di kandang sini, jenis rumput yang diberikan itu pada saat ini ada rumput odot. Namun biasanya dari kandang ini memberikan rumput lapang, indigo vera, kaliandra ataupun gamal. Kemudian ya, untuk jumlah pemberian pakannya sendiri itu sekitar 1 kilo tiap ekornya. Kemudian
frekuensi pemberian hijauannya itu ada tiga kali sehari, ada pagi, siang, dan sore. Kemudian untuk asal hijauan ini dari peternak ini ngarit sendiri di kebun lahannya gitu. Kemudian untuk pemberian konsentrat itu diberikan sekali sehari. Konsentrat ini ada gabungan dari polar, kedelai, kemudian saut, kopra, dan ongok. Dan untuk frekuensi pemberian konsentrat itu sekitar 300 gram gitu. Harga konsentratnya itu sekitar 150.000 per karung, dengan cara pemberiannya ditambahkan air, molasses, dan garam dicampur lalu diberikan. Ya. Oke, untuk tata laksana penanganan kesehatan dan pencegahan penyakit. Yang pertama di sini tindakan penjagaan yang dilakukan itu dengan cara sanitasi. Kemudian untuk cara vaksinasi atau pemberian obat itu biasanya di sini ternak-ternak itu menderita yang namanya cacingan gitu ya. Obat yang diberikan itu biasanya berupa pil yang diberikan langsung ke ternaknya. Untuk biaya satu pil sendiri menurut peternaknya itu sekitar 15.000 gitu. Dan vaksinasi dilakukan ketika ternak datang dan ketika ternak mengalami gejala-gejala penyakit tersebut. Dan siapa sih yang memberikan obat ini? Dari peternak mengatakan bahwa biasanya peternak memberikan mandiri gitu, karena caranya tidak terlalu mudah dan untuk dosisnya itu bisa diketahui. Dan untuk pemberantasan penyakit yang sering muncul pada ternak-ternak di sini itu ada kembung dan muntah, ada pink eye atau belekan, dan hipokalsemia atau kekurangan mineral. Untuk kematian yang menderita ternak ini biasanya itu penyakit bloat atau kembung. Nah, untuk cara penanganannya dilakukan pengobatan dengan cara tradisional dengan diberikan gula merah. Dan untuk pengobatan medis biasanya diberikan dengan cara disuntik dengan biaya per obatnya itu sekitar Rp40.000. Betul. Ya, kita langsung masuk ke produk dan pemasaran. Jadi di sini penjualan ternak ini sendiri kita yang dewasa ya. Untuk kapan ternak dijual itu Idul Adha atau pemeliharaan. Lalu alasan ternak dijual karena ada permintaan. Terus juga dasar penentuan harganya itu dari per bobot ya, atau dari per kilo gitu. Terus cara menjual ternak dengan cara jogrok. Untuk kesulitan sendiri yaitu ternak kurang ada tenaga pekerja. Terus penjualan pupuk itu sesuai dengan permintaan, jika ada yang minta lalu dijual gitu. Untuk harga pupuknya sendiri 15.000 per karung, satu karungnya itu 25.000. Lalu untuk harga pengolahan limbah ternak ini untuk tanaman-tanaman yang ada di sekitar ini bisa dilihat. Nah, lalu untuk penjualan pupuk kandang ini dilakukan dengan harga pupuknya sama 15.000 per karung atau 25 kilo. Untuk pembuatan kompos dilakukan sama harganya juga 15.000 per karung atau 25 kilo. Lalu lama pembuatan kompos ini 1 minggu. Cara pembuatan kompos oleh peternak dari feses segar dikeringkan, masuk ke drum, ditambah air, molasses dan EM4, dipadatkan, mungkin diinjak-injak, lalu ditutup gitu. Lalu informasi lain sebagai data pendukung, faktor pendukung dalam pengembangan doming di desa ini yaitu lahan hijauannya masih luas. Untuk penghambatnya tersebut ada di musim karena musimnya silih berganti. Ya, Mas Hermanto, terima kasih atas saya diperbolehkan bersama Mas Syafiq ke sini ya. Kurang lebihnya itu dari kelompok 1D dengan asisten Mas Hafillah. Saya dan Syafiq izin mengundurkan diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.